Halo, selamat malam, Mas Joko. Oke, Malam. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini masuk ke pertemuan keempat untuk serangkaian kegiatan pelatihan digital marketing. Untuk persiapan sertifikasi digital marketing, insya Allah nanti tanggal 24 Mas Joko. Hari ini lanjut untuk analisa digital untuk tugas nomor 6. Ini tadi permintaan dari Mas Joko untuk mereview sebentar tugas teman-teman kemarin yang sudah dikumpulkan. Ini ada bahan compare. Mungkin bisa diperhatikan agar nanti sebagai acuan apakah tugas yang dikumpulkan sudah sesuai kriteria atau belum seperti itu. Ya belum Mas. Yang satu gitu. Ya, ini dari Nandia Putri. Soal nomor satu, kemudian Nandana Akbar. Kita review ya. Silakan Mas. Oke. Udah bener, Pak, dua-duanya. Oke, dua-duanya udah sesuai ya. Yang nomor dua. Nomor dua. Scroll lagi, Pak. Bawah. Nah, itu untuk Madana Akbar. Itu kata kunci utama yang digunakan oleh LSP TD yaitu nggak ada kata kuncinya, langsung angka 9.900. Itu apa? 9.900 tuh angka dari kata kunci apa? Nandana. Nanti Kata dilengkapi kuncinya ya. apa? Dilengkapi. Terus yang Nandia Putri, scroll ke bawah. Ini ya. Nah, itu udah. Oke. Udah, terus scroll ke Ini yang bawah. Nandia Putri gunakan kata kunci apa, Mas? Itu ada LSP. Ya, ini ya. Nah, Kata kunci di Kuntang LSP. Kalau di Nandana belum ada nih kata kuncinya. oke, terus Ini juga ada ada nih, Mas, di volume. Nandana dengan kata kunci LSP. Oh, 9.900 itu apa? 9.900 dengan kata kunci LSP. Dikasih volume atau 9.900. Merupakan volume dari kata kunci LSP gitu ya. Iya, Terus nomor tiga. tiga udah benar. Nomor tiga udah benar ya. Dua-duanya benar. Keduanya benar. Nomor empat. Kelebihan dan kekurangan kata kunci. Oke, benar. Setelah ke bawah datanya. Oke, terus oke udah benar. Oke. Ah, ini untuk mana dapat? Ini datanya kurang ya, kurang lengkap. Bisa dilengkapi. Screenshot toolsnya ya, Mas. Iya, Harusnya ada 4 yang di screenshot ya. ya 4 atau 5. 4 atau 5. Terus nomor 5. Nomor 5 tren. Oke, yang Nadia. Nadia. Nah, Nadia itu screenshotnya kurang ke bawah sedikit ya, atas Pak. Nah, itu enggak jelas ya. Saran ya. Enggak terlihat kata kuncinya yang diperbandingkan. Ini harusnya di bawah sini ya, Mas. Di atas itu Pak. Di Itu atas sini ya. Oh, kurang ini turun, ya. kurang turun lagi.
waktu ngambil gambarnya itu kurang turun. Kalau di Nah, kalau yang di Anda Mandana, kabar itu udah benar. ini ada ini Nah, ya. itu ada. Di sebelah sini ada kata kunci yang di compare atau dibandingkan. Ya, benar. Oke, Oke. cukup ya untuk reviewnya ya. Ini Oke. teman-teman ada yang mau direview tugasnya, boleh mengajukan nama satu atau dua nama. Reski Aisyah, Kak. Rizky Aisyah. Ya, soalnya itu di nomor 4 itu tuh aku ada beda yang bagian tingkat persaingan. Rizky Aisyah. Rizky. Yang mana, Res? Ini ya. Ya, itu betul. Ini Mas. Nomor 4, Mbak. Langsung aja. Oke, 93,6. Bawah lagi, Mbak. Yang aridatornya. Nah, Nih. itu pengerjaannya itu bener nggak ya, Mas? Soalnya ini aku ngerjain tuh nggak langsung bareng, tapi sekitar jam 12 apa jam 1-an gitu aku Oh, ngerjainnya. nggak apa-apa. Tapi bener kan, Mas? Benar. Caranya. Oh, oke. Terima kasih. Ya, Udah. ini udah bener ya. Nah, itu kelihatan kan. Akuntingnya LSP, sertifikasi simulating, BNSP. Oke, Mas. Untuk sesi review kita cukupkan. Hari ini kita lanjut untuk menyelesaikan soal nomor 6. Tadi belum dibuka ya. Kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar semua. Selanjutnya, karena sudah 6.9, langsung saja Mas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bentar ya, di sini adzan. Nunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya di pertemuan kedua ya dengan saya. Kita langsung aja. Teman-teman bisa buka lagi asesmen bisnis. Kita lanjutkan lagi di soal terakhir ya nomor 6 di sosial media miliknya LSP. Kita analisa lagi. Oke. Kita lanjut yang di nomor 6 ya. Analisis LSPTD dari sosial media baik dari keyword atau hashtag yang dipakai juga dari sisi konten yang ada di masing-masing platform sosial media. Oke, ini yang pertama kita analisa Instagramnya ya, yaitu lsp.td. Oke. Untuk analisa Instagram yang pertama kita lakukan buka aplikasi web namanya Plank Engagement Calculator. Oke. Oke, ini saya share ya.
Sudah semua? Kalau sudah, masukkan ID Instagramnya lsp.td. Kita ukur engagementnya. Di sini teman-teman sudah paham ya, mungkin engagement itu apa? Apa yang dimaksud engagement? Engagement adalah sebuah interaksi ya, atau kalau di website kemarin traffic, kunjungan. Ini engagement, interaksi antar per post ya. Nah, ini rata-rata dari per postingannya. Rata-rata postingannya itu bisa diukur lewat planks.com. Oke. Di sini LSP interaksinya atau engagementnya 0,92%. 0,92% dari jumlah followersnya. Oke. Halo, suara saya ini masuk kan? %0,92% dari jumlah followers, ya sekitar 1%-an ya. Nah ini detailnya ya, average interaksi per postnya. Jadi 118 likes dan 6 komen. Nah, itu rata-ratanya. Nah untuk standarnya engagement sendiri itu ada, di sini scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. 2025 engagement rates Instagram. Jumlah follower 1K sampai 5K itu paling bagus interaksinya per postingannya itu 6,08%. Untuk 5K sampai 20K per postnya itu standarnya paling bagus 4,8% per post rata-ratanya. 20K sampai 100K 5,1%, 100K sampai 1M itu 3,78%, di atas 1M followersnya itu 2,66%. Sangat bagus. Oke. Jadi bisa dilihat seberapa bagus konten kita ke followers kita. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Oke. Konten kita ke audiens itu bagaimana? Nah, di sini masih kurang ya untuk engagement dari Instagram LSP. Itu 11,4K itu harusnya standarnya 4,8%, tapi di sini masih 0,92%. Berarti untuk interaksinya masih kurang. Di sini yang termasuk interaksi adalah like, share, comment, save, atau simpan itu ya. Oke. Jadi 4 itu. Nah, bagaimana kalau konten kita kurang menarik, berarti kita perlu konten yang
bisa mendatangkan interaksi. Contoh kontennya giveaway, terus kuis, itu kan ada ya. Atau bisa dipancing sama coba jelaskan di komentar seperti itu kan biasanya bawahnya atau di akhir konten gitu kan. Nah, itu memancing untuk interaksi. Ya. Oke. Terus selanjutnya di sini diminta untuk menganalisa keyword atau hashtag yang dipakai. Nah, kita langsung buka aja Instagramnya LSP. Oke. Kalau ini cara manual aja karena langsung terlihat ya. Postingannya langsung terlihat keyword dan hashtagnya. Kita ambil salah satu postingan aja. Contoh nih. 307 like-nya ya. Nah, di sini kita ambil aja langsung kata kunci dan keywordnya. Oh, ini nggak pakai kata kunci dan hashtagnya. Di sini nggak pakai hashtag ya. Dia pakai keyword ini pelatihan. Nah, keyword itu dipakai di 50 kata pertama. Nah, itu ditanamkan di situ. Dan dipakai untuk judul. Dipakai juga di hashtag. Itu keyword. Oke. Nah, berarti ini sudah ada jawaban, kita tinggal screenshot aja ya. Sudah ada datanya, kita screenshot, masukkan ke jawaban. Oke. Instagram. Ini di screenshot aja satu. Terus kita ambil, oh ini postingan aja ya, nggak ada reelsnya. Kita cari video ya. Oh ini ada. Oke. Ini screenshot kita paste dulu. Oke, datanya kita lampirkan dulu semua. Oke, ini ada video ya. Ini ada hashtagnya. Contoh ya ini ya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan sendiri.
dengan jumlah follower 19,4 Kak. Tiba deh ya, biar kata-katanya bagus. 4,78% dengan jumlah followers yang dimiliki 11, masih tercapai 0,92%. Oke, terus keyword ya, karena diminta keyword, kita copy satu-satu aja langsung ya. Ini pentingnya sertifikasi. Kata-kata yang sering digunakan ya. Nah, sertifikasi. Nah, kalau udah tahu kata kunci di website biasanya sama sih. Di apa namanya, di sosmed pun juga pasti dipakai karena untuk apa namanya, bisnis itu biasanya dipakai terus, entah dimanapun dia akan membranding produk dia. Terus tinggal copy aja ya, tinggal paste, tinggal kopas-kopas aja ya. Nah, ini ya, ya kan, kata-kata yang sering digunakan itu biasanya keyword dia, kata kunci dia. Oke, ada cukup untuk Instagram itu aja.
Jadi kita melihat dari engagementnya, terus terkait tugasnya, keyword dan hashtag, kita copy satu-satu, ambil konten beberapa dari kontennya, kita ambil aja. Oke. Harusnya contohnya satu ya, postingan satu, reel satu, tapi karena ini di sini reelsnya nggak ada. Karena Instagram itu kan reels juga sangat bagus ya untuk optimasi Instagramnya sendiri. Tapi di sini nggak ada. Oke. Kita ambil video aja. Oke, cukup itu untuk Instagram. Kita lanjut ke Facebook. Kalau sudah, cukup mudah ya. Oke. Kalau sudah kita ke Facebook, Facebook menggunakan tools namanya Social Blitz. Oke, kita masukkan alamat ID Facebooknya. Bentar. Oke, untuk Social Blitz ya, ini kita fiturnya kita ganti Facebook, dipilih sini. Saya ulangi ya dari awal. Kita masuk dulu Social Blitz. Kita mau nganalisa Facebook terlebih dahulu. Kita pilih Facebook. Oke. Masukkan ID Facebooknya, LSP. Pilih yang nih, yang 1756 yang menyukai.
Oke, kalau sudah di print screen untuk Facebook cukup ambil ini saja, grid dari Social Blitz-nya. Facebook cukup ambil ini aja, screenshot. Tempelkan. Nah, oke. Untuk Facebook cukup ambil ini aja, karena kontennya dari Facebook itu biasanya sama dengan konten dari Instagram, karena tersinkron ya. Jadi untuk Facebook cukup ambil dari grid, penilaian grid dari Social Blitz. Cukup simpel untuk Facebook karena Facebook dan Instagram tersinkron ya, otomatis kontennya kemungkinan sama. Oke. Sekarang kita YouTube. Oke. Terakhir YouTube. YouTube sama pakai Social Blitz. Fiturnya kita ganti YouTube. Oke. Fitur di bawah ini ya. Masukkan ID YouTube-nya di channel YouTube-nya. Nah, ini muncul. Oke. Ini yang mau jadi YouTuber buat referensi ya. Mau apa namanya? Mencontoh YouTuber siapa, nanti bisa dilihat nih. Trafficnya seperti apa. Oke. Di sini LSP Teknologi Digital, channelnya @LSP Teknologi Digital, ID channelnya ya @LSP Teknologi Digital 2529, subscribe-nya 8,36K, view-nya 33 ribu ya, 993, videonya ada 48, pembuatannya 5 Maret 2020. Oke. Total grade-nya C+, ini rank dari Social Blitz-nya. Oke. Ini video start. Pendapatannya, nah ini estimasi monthly earning-nya, pendapatan per bulannya itu 0 sampai $1. Untuk yearly estimasi earning-nya $1 sampai $20. Oke, untuk pendapatan dari LSP Teknologi Digital channel YouTube-nya. Tapi di sini sudah bisa dimonetize ya. Syarat awalnya tuh kayaknya 1000 subscribe, video view-nya 10.000, dan ketentuan lainnya ada membuat video short dan lain-lain. Itu sudah bisa. Ini tinggal mengoptimasi ya. Oke. Terus ada durasi juga. Enggak ada. Ini grafik dari subscribe-nya. Subscribe, ini view-nya, grafiknya. Nah, ini achieve-nya masih belum tercapai ya. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke channel statistik, kita screenshot. Sudah ada datanya, kita tinggal screenshot. Kita pastekan di sini. Oke.
tinggal kasih hasil analisa aja ya. Hasil analisanya bisa sesuai data ya. Jumlah subscribe-nya berapa, tinggal dijabarkan aja di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa buat sendiri ya hasil analisa dari YouTube-nya sesuai dari data nih, apa namanya, pendapatan per bulannya berapa rupiah. Kalau dirupiahkan $1 berapa rupiah nih per bulan estimasinya. Oke. Udah selesai. Terakhir dari analisa YouTube. Ada yang ditanyakan? Untuk asesmen bisnis dari 1 sampai 6. Sambil mengerjakan, sambil kita lihat di Corbuzier. Subscribe-nya 24 3M, video-nya 7T ya, 7T, videonya 1900, 2019, grade-nya B+. Nomor 10 ya, dari Indonesia nih kayaknya. Pendapatannya 21K dolar, itu paling rendah. Oke. Teman-teman bisa sambil mengerjakan ya. 21 dolar. Sambil mau ada yang ditanyakan silahkan. Dolar sekarang berapa Pak Lu? 18.000. Pak Dita, dolar sekarang berapa? 18. Pendapatannya 352 juta, paling rendah. Untuk channelnya Om Deddy 38K kali 16.800. Oke, 5T, 5M, 5M per tahun 4,7 kali 16.800 dolar. Kalau pecah 79. Oke, achieve. Oh, udah komplit nih achieve-nya ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah bisa di save, filenya di save, bisa namanya dikasih assessment bisnis nama masing-masing, underscore nama masing-masing, terus di-upload di Classroom ya.
bisa diupload di masing-masing classroomnya, dikasih nama masing-masing. Asesmen bisnis namanya sendiri-sendiri, underscore nama sendiri-sendiri. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita lanjut lagi. Halo, sudah semua, sudah terupload. Halo, kalau sudah terupload semua, bisa dibuka analisa data bisnisku yang sudah di-share sama Mbak Dita ya di grup. Bisa di-download, dibuka. Ini filenya sama ya seperti ini yang saya tampilkan. Bisa dibuka dulu. Sudah ya, sudah kebuka semua ya. Nah, tadi assessment sudah selesai, kita diminta untuk menganalisa dari assessment. Dan sekarang tugas analisa digital di bisnisku ya, yang di bagian bisnisku, classroomnya.
Di sini kita diminta untuk menganalisa bisnisnya kita sendiri. Nah, teman-teman sudah buat product knowledge ya, sudah ada angan-angan untuk tugasnya, produk yang sudah disiapkan, sudah dibuat, atau teman-teman punya produk di rumah di sendiri atau orang tua yang mau dipasarkan, yang mau dioptimasi, silahkan. Nah, ini dianalisa seperti menganalisa asesmen bisnis tadi miliknya LSP. Oke, di sini sudah saya eh, contohkan dan sudah di-share ya. Saya contohkan. Yang pertama, itu kata kunci yang dipakai. Oke. Jadi teman-teman diminta untuk membuat kata kunci sendiri dari produknya. Oke, dan diberi alasan kenapa menggunakan kata kunci tersebut. Di sini saya contohkan kampus digital dan pelatihan digital marketing. Kampus digital itu nama toko saya dan pelatihan digital marketing itu produk saya. Jadi dua ini mau saya buat kata kunci untuk kedepannya. Teman-teman boleh dua, minimal dua ya, boleh dua, boleh tiga, atau boleh enam seperti LSP. Itu kan kata kuncinya ada enam, dari LSP teknologi digital sampai ICT project manager ya, itu ada enam. Teman-teman boleh buat sendiri ya, sesuai dengan produknya kata kuncinya. Contoh kemarin sudah saya contohkan juga jualan madu. Kemarin ada tiga. Saya contohkan madu asli, madu murni, madu alami. Boleh pakai itu kalau produknya madu. Oke. Dan dikasih alasannya. Oke. Dan di sini saya contohkan alasan untuk paling mudah, alasan yang untuk menggunakan kata kunci tersebut itu dengan mencari volume. Masih ingat ya volume kemarin apa ya? Banyaknya orang yang mencari. Oke. Jadi alasan paling tepat kan itu. Karena sudah ada orang yang mencari nih, banyak orang yang mencari. Nah, kita tinggal dompleng aja, istilahnya dompleng aja ya. Kita tinggal ikut aja. Nah, oke. Atau mau mengenalkan contoh nih yang di kampus digital itu kan nama toko. Nah, itu otomatis belum ada volume atau belum yang mencari ya, belum ada yang mencari, tentunya belum kenal kan. Nah, mau buat alasan aja ingin memperkenalkan nama toko jadi terkenal brandnya. Itu kata kunci. Jadi teman-teman di sini bebas ya untuk memilih kata kunci yang digunakan. Yang terpenting terkait dengan nama toko dan produknya masing-masing. Oke, itu kata kunci. Terus kita bandingkan atau kita lihat trennya bagaimana, tren kata kuncinya. Kita lihat trennya, kita masukkan di Google Trend. Oke. Nah, untuk kata kunci saya ulangi ya, kemarin ada yang mencari kata kunci dari Uber Suggest. Itu salah ya, itu salah. Jadi kita buat dulu kata kuncinya, kita cari dulu kata kuncinya yang tepat. Kita nyari kata kunci referensinya bisa dari sini. Dari Google Trend bisa. Oke. Dari Google Trend bisa ya, referensi kata kunci. Kita ketik aja madu di sini. Contoh saya jualan madu ya. Madu. Oke. Nah, mau mencari referensi kata kunci itu bisa dilihat di bawah sini, di scroll paling bawah. Query terkait. Oh, ini kok berubah ya? Oke. Scroll ke bawah lah, ini query terkait.
Nah, ini banyak nih sampai 25 atau topik terkait. Ini boleh dipilih salah satu untuk dijadikan kata kunci. Oke. Kata kunci kemarin sudah ya tahu fungsi kata kunci kan, teman-teman. Kata kunci untuk membranding di konten kita. Untuk salah satu optimasi agar konten kita atau produk kita itu dikenal. Itu kata kunci atau tampil di layar mereka. Oke. Atau dari Google langsung. Dari Google bisa ketik aja madu, nah spasi, nah ini langsung ya, itu ada. Nah, ini ada nih macam-macam. Di Google Trend juga ada. Setelah pilih salah satu kata kunci atau kita mendapatkan kata kunci, baru dimasukkan ke user suggest untuk mencari apakah ada yang mencari atau enggak kata kunci tersebut, berapa jumlah volumenya. Oke. Nah, untuk standar volume kemarin sudah juga ya, 200 sampai 1000, di atas 1000 itu paling bagus. Nah, nanti bisa menyimpulkan sendiri, oh kata kunci ini ternyata bagus, banyak yang mencari. Setelah banyak mencari, kalau kita pakai kata kunci tersebut untuk produk kita, kemungkinan produk kita akan muncul di layar mereka. Itu adalah tujuan untuk eh, kata kunci. Kita menggunakan kata kunci yang tepat. Oke. Nah, mungkin teman-teman selama ini posting asal posting ya. Untuk judul atau caption kan asal posting. Nah, sekarang lebih ke sesuai dengan kata kunci yang mau kita tuju. Oke. Branding kita itu mau dikenalkan seperti apa. Nah, itu salah satunya menggunakan kata kunci. Oke, setelah itu kita tren kata kuncinya. Kita masukkan ke Google Trend. Kalau sudah dapat, boleh dibandingkan semua. Kalau dapat kata kuncinya yang bagus nih, 3 atau 4, minimal 2 ya. Terus kita bandingkan semua di trend. Dan nanti kasih datanya, hasil dari perbandingan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu traffic dari website. Nah, untuk traffic website, karena itu websitenya kita sendiri ya. Teman-teman di sini sudah buat website belum? Kemarin. Oke. Nah, oke, besok pertemuan website ya kalau belum. Besok ada pertemuan website. Diminta untuk membuat website di WordPress. Oh, kemarin udah. Oke. Udah buat website ya, teman-teman sudah punya website masing-masing ya. Karena ini websitenya kita sendiri, kita bisa melihat eh, traffic website kita. Pengunjung kita itu bisa kita lihat. Seperti insight pada Instagram atau pada TikTok, itu kan ada pengunjungnya berapa, yang mengunjungi usia berapa aja, di mana aja, itu kan ada semua di insightnya Instagram dan TikTok itu ada. Tapi di website juga ada. Nah, masuknya di halaman website. Ini WordPress-nya ya, sama kan WordPress-nya. WordPress.com. Pilih yang statistik. Yang ini. Nah, ini 7 hari terakhir. Data 7 hari terakhir. Oke. Screenshot apa adanya. Pengunjungnya 0, tampilannya 0, suka 0, komentarnya 0. Itu nggak apa-apa, di screenshot aja. Sesuai dengan data yang dimiliki masing-masing. Oke. Oke. Di screenshot dimasukkan di datanya. Di lembar jawab ya, seperti ini. Oke, mau dibuat 30 hari terakhir boleh. Ini bisa diedit. Oke, 30 hari terakhir. 12 bulan terakhir gak apa-apa. Tapi kan baru buat kemarin ya.
tetap datanya dari kemarin ya, dari tanggal pembuatan. Oke. Terus dikasih hasil analisa. Hasil analisa juga ditulis apa adanya. Emang nol ya, nol, sangat kurang. Kayak ini punya saya ya. Traffic masih sangat kurang, bahkan tidak ada yang berkunjung. Emang belum ada postingan kan. Kayak beda sama kemarin punyanya BNSP ya, mengalahkan LSP, trafficnya, kunjungannya. LSP kemarin 2000-an ya, 2000 berapa ya? BNSP sampai 90.000 ya kunjungannya. Oke. Terus selanjutnya traffic dari Instagram. Oke, ini kesimpulannya delete aja. Strategi optimasinya delete aja. Nanti ada pertemuan untuk strategi optimasi. Nah, cukup sampai sini aja traffic Instagram. Traffic Instagramnya pakai plank, masukkan plank. Lihat engagementnya Instagramnya masing-masing atau Instagram yang khusus buat tugas boleh dimasukkan. Kita lihat sudah sesuai standar atau belum postingannya. Jumlah followersnya 1. Mas, kemarin ada yang tanya ya. Mas, jumlah followers saya 1, tapi engagement saya sampai 300%. Ah, itu berarti sangat bagus. Sangat bagus ya. Jadi yang posting jumlah pengikutnya 1, pengikutnya 1, tapi yang lihat sudah 3. Yang interaksi sudah 3, itu sangat bagus. Nah, PR-nya bagaimana membuat jumlah followersnya 1000 atau lebih, bahkan 10.000, tapi pengikutnya juga ikut seperti itu. Nah, sampai interaksinya sampai besar juga. Nah, itu PR dari konten kreator ya, biasanya itu. Ketika kita membuat akun nih, mungkin engagementnya langsung tinggi nih, sampai 300, bahkan sampai 60%, 80%. Tapi ketika followersnya itu sudah tinggi, itu pasti akan interaksinya akan kecil. Oke. Terus bisa ditambahkan insight. Insight-nya ya bisa dilihat dari insight-nya. Kunjungannya, detailnya kan di insight-nya masing-masing. Oke. Oke, terus dikasih hasil analisa. Apapun hasilnya, kalau emang itu baru, udah ditulis apa adanya aja. Follower dan following masih rendah, engagement rate masih belum sesuai standar. Kalau masih belum ya, ini punya saya nih. Bio profil sudah cukup lengkap, bionya dilengkapi, jadi bio itu juga berpengaruh ya. Ketika kita masuk, contoh nih, ini LSP nih. Nah, ketika kita berkunjung di Instagramnya akun jualan, itu ya harus sesuai logonya, bionya, sorotannya, terus dia private atau tidak. Kalau akun jualan jangan sampai ke private ya. Udah ke private, non bio, non sorotan, logo nggak ada logonya, nggak ada foto profilnya. Nah, itu yang dijual apa? Oke, itu ya. Jadi sesuai dengan akun jualan. Oke, terus view konten atau postingan masih sedikit. Oke, interaksinya ya, itu masih sedikit. Oke, itu untuk analisa. Nah, ini saya contohkan dengan produk saya, teman-teman bisa membuat dengan produknya masing-masing.
sesuai dengan ini yang saya contohkan. Mau ditambahkan lebih bagus, lebih detail, nggak apa-apa, berarti lebih baik lagi. Oke. Tuh, ada yang ditanyakan untuk analisa data bisnisku? Izin bertanya, Mas. Iya, silahkan. Untuk yang trans kata kunci itu minimal berapa ya? Tren kata kunci. Untuk untuk membandingkannya. eh Sesuai yang dipakai, kan yang dipakai minimal 2. Nah, itu minimal 2 yang dibandingkan. Kalau perbandingan kan 2 minimal. Berarti disamain sama yang Uber Suggest. Disamain dengan teman-teman yang mau pakai kata kuncinya. Jadi kan teman-teman mau pakai kata kunci berapa? Kalau maksimalkan Google Trend perbandingannya kemarin 5. Kalau teman-teman pakai 6 ya berarti maksimal 5 yang dibandingkan. Kalau teman-teman pakai 3 berarti yang dibandingkan yang dimasukkan tren Google Trend itu berarti 3 kata kunci semua. Jadi harus sama ya antara di sini. Ini kan kata kunci pilihan nih. Teman-teman milih dulu kan kata kuncinya. Terus dimasukkan di Uber Suggest dan dimasukkan di Google Trend. Itu harus sama. Ini pelatihan digital marketing, ini juga pelatihan digital marketing dan kampus digital. Nah ini kan kalau kampus digital ini kemarin nggak tak masukkan ke Uber Suggest ya, karena pasti masih nol ya. Dimasukkan di Uber Suggest masih nol. Karena kampus digital kan nama toko. Contoh nama tokonya teman-teman pasti kan nggak ada yang mencari, belum ada yang mencari. Yang baru ya, kalau udah lama, udah 2 tahun, 3 tahun, pasti sudah ada yang mencari. Tapi kalau baru pasti nggak ada yang mencari. Makanya ini nggak saya masukkan ke Uber Suggest. Oke. Oke, berarti harus sama ya, dicari. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Tapi ini mengenai tugas yang asesmen bisnis. Iya, silakan. Itu tadi cara untuk menghitung pendapatan per bulan dari YouTube LSP itu gimana ya? Ini di bawah sini. Monthly estimasi earning. Jadi masih estimasi. Itu kan 0 sampai 1 dolar. Terus Pak, Ah, itu dirupiahkan aja berapa rupiah di kayak tadi saya eh kan tadi 0 ya, 0 sampai 1 ya. Kalau video paling rendah, pendapatan paling rendah di YouTube-nya per bulan itu tidak ada pendapatan atau tidak penghasilan karena 0. Dan paling tinggi dalam 1 bulan itu sekitar 1 dolar. Berarti 1 dolar kalau dirupiahkan kan 16.800 sekian. Ya itu ditulis saja. Udah gitu aja, tinggal diketik aja. Yang di sini per bulan aja. Kalau mau buat per tahun juga nggak apa-apa, didetailkan per tahun. Tadi kan sudah saya contohkan nih, punyanya Deddy Kobuser. Hmm. Oke. Ini kan punyanya Om Deddy ya. 4,7 M per tahun maksimalnya pendapatannya. Kalau videonya semua pecah dalam 1 tahun itu pendapatannya sekitar 78 miliar. Oke. Kalau pecah semua videonya dalam 1 tahun. Dan ini nanti tadi story-nya yang ini, yang 21.000 ini, yang 21K ini, itu kalau
videonya minimal per bulannya itu 352 juta. Per bulannya kalau videonya pecah itu sampai dengan pendapatannya itu 5M, 5,6 M. Hampir 5,7 ya. 5,7 M. Oke. Nah itu kalau LSP tadi berapa? 0, sampai 0 sampai 1 dolar. Berarti terendahnya dia tidak berpenghasilan, tertingginya dia maksimalnya 1 dolar, 16.800 sekian. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk tugas yang tadi loh, Pak, yang masih bisnisku yang nomor 6 yang keywordnya LSP, itu berarti mencarinya di Google Trend ya, Pak? Untuk ada tadi hasil sertifikasi dan lain sebagainya. Yang di LSP nomor 6, Iya, Pak. keywordnya Instagram. Iya, keyword Instagram. Keyword Instagram, kita tinggal login ke Instagramnya LSP aja. Kita masuk ke Instagramnya secara manual. Kita lihat profilnya LSP Instagramnya. Kita copy satu-satu aja. Setiap postingan kan ada nih. Nah ini copy aja hashtagnya. Kalau keywordnya kita copy aja yang di bagian judul atau caption. Biasanya kalau keyword itu dibuat judul atau 50 kata pertama. 50 kata pertama pada caption. Nah, itu kita ambil aja. Kita pilih satu-satu yang sekiranya, ya contoh seperti ini ya. Kontribusi Mas Darmanto dalam menggerakkan perekonomian daerah, itu judulnya. Nah, di dalam 50 kata pertama, itu kan pasti ada tuh kata-kata lah ini, seperti ini di hashtag tuh. Sertifikasi digital marketing. Berarti dia ingin membranding sertifikasi digital marketingnya. Bukan dari Mas Darmanto dalam menggerakkan perekonomian daerahnya. Karena kata-kata perekonomian daerahnya nggak diulang lagi. Dia lebih sertifikasi digital marketingnya. Nah, ini kan di branding nih. Sertifikasi kompetensi dia lebih ke kata-kata itu. Dibanding dia ingin ini menggerakkan perekonomian daerahnya. Oke. 50 kata pertama. Jadi susunan untuk apa namanya? Untuk berjualan artikel atau captionnya itu kan biasanya 50 kata pertama itu dimasukkan untuk keywordnya. Terus 50 kata kedua itu dimasukkan penjelasannya. Dan 50 kata terakhir itu biasanya untuk call to action-nya. Call to action itu kayak seperti hubungi kalau minat, hubungi ini. Nah itu kan, itu call to action-nya. Kalau yang pertama itu biasanya membranding dulu, langsung memperkenalkan dirinya. Dan paragraf kedua atau caption 50 kata kedua itu untuk penjelasan di nomor di 50 kata pertama tadi. Itu ya. Kan langsung biasanya yang terakhir dia hubungi, kalau minat hubungi ini, kalau minat hubungi ini. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi untuk mencari keyword dan hashtag di Instagram itu secara manual ya. Diambil dari hashtag Instagramnya LSP. Jadi login dulu ke Instagram. Terus cari Instagramnya LSP, lsp.td, cari kontennya satu-satu manual. Oke, ada lagi yang ditanyakan?
Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut materi terakhir dengan saya. Analisa digital sudah selesai, kita tutup. Kita lanjut ke optimasi bisnis, yaitu membuat GMB. Teman-teman di sini sudah buat semua Google Profile Bisnis. Oke. Terus, nah, teman-teman sudah buat ya. Kemarin sudah di-share ya Mbak Dita ya, cara membuat GMB ya. Harusnya udah ya. Jadi GMB itu teman-teman, penjelasan langsung singkat aja. GMB itu ini, teman-teman biasanya toko baju terdekat. Nah, nyari di Google ya. Dan yang paling atas ini itu adalah GMB. Jadi menandai atau mendaftarkan toko kita ke Google, terutama di Google Maps. Oke. Nah, ini adalah GMB. Nggak cuman toko baju ya, jasa juga ada. Bengkel, motor terdekat. Nih ya. Nah, di sini juga ada bintangnya, rednya. Seringnya sih kalau di sini cari makanan ya, makanan, mie ayam ya, contoh mie ayam terdekat. Itu sudah ada reviewnya. Kurang enak, bakso legend enak banget. Mie ayam kurang enak. Jadi menandai toko kita di Google, terutama di Google Maps. Jadi GMB ini sangat recommended untuk bisnis kita atau bisnis lokal yang tidak bisa dipasarkan lewat online ya, Shopee, Tokopedia. Nah, itu bisnis lokal. Itu sangat bagus untuk bisnis tersebut, GMB. Oke, kemarin sudah saya share. Di sini kita langsung ke tugasnya aja. Oke. Untuk tugasnya kita langsung kumpulkan ini saja, di copy. Ini di copy. Nah, teman-teman di copy, dimasukkan di bawah konten. Kemarin kan ada membuat konten ya. Ini optimasi bisnis. Nah, kemarin disuruh buat konten ini, website ya, website, postingan website ya, postingan 1, postingan 2 itu ya, postingannya 3 ya, postingan artikel, Iya, postingan Pak. 3 ya. Nah, ini dimasukkan di sini. Ini di sini sosial media, dijadikan satu aja ya. Ini sosial media, besok ini linknya sosial media lah, GMB dimasukkan di sini, GMB. Udah selesai ini, dijadikan satu. Kalau yang sudah buat ya tinggal itu aja, di copy dan di paste, dijadikan satu di Word website kemarin. Nah, terus di save, dimasukkan diupload di Google Classroom. Nah, tapi dengan syarat ini profilnya dilengkapi dulu. Ini yang profil, diedit profil. Terus foto juga dilengkapi. Minimal ada 1 foto ya dari produknya.
jangan kosongan ya. Dan kalau bisa diberi tambahkan info baru, semua aja ya. Diberi tambahkan info baru postingan. Oke. Saya ulangi ya satu-satu. Jadi teman-teman tadi linknya ini di copy aja langsung, copy terus di paste. Tapi profilnya dilengkapi dulu. Profil dilengkapi. Udah. Kalau sudah foto minimal ada satu foto dari produknya. Kalau belum punya silahkan ambil di Google, yang penting terupload foto produknya, nggak kosongan. Kalau miliknya saudara atau miliknya orang tua belum didaftar di GMB, bisa didaftarkan dan pakai itu juga nggak apa-apa, malah lebih bagus ya. Atau produknya sendiri kalau sudah punya usaha bisa didaftarkan. Oke, terus dikasih postingan, diberi postingan. Nah, caranya ini, tambahkan info baru. Tambahkan info baru, di sini pilih gambar atau video. Nah, ini juga bebas. Ini juga bebas. Bentar, foto produknya mana ya? Nggak ada. Oke. Tambahkan info baru. Bisa 300 pixel. Bisa lihat. Kecil lagi ya. Nah, bisa nih. Oke, deskripsinya bebas ya, sesuai dengan produknya masing-masing. Tapi di bawahnya, paling bawah sendiri bisa di copy ini. Nah, untuk postingan ya di GB Google Profile Business itu bawahnya diberi ini postingan ini.
kata kuncinya ya, untuk keperluan tugas. Oke. Jadi di sini captionnya dulu boleh, caption dari produknya. Silakan diri Anda. Oke. Nah, ini saya contohkan ya. Ini captionnya, caption dari produknya, terus di bawahnya bisa diberikan sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini untuk keperluan tugasnya di sini ya, karena tugasnya untuk memposting kata kunci di atas. Sudah kata kunci di atas tuh ini. Oke, jadi setelah gambar ada postingan terkait gambarnya, caption terkait gambarnya. Terus di bawahnya paling bawah sendiri boleh di enter 2 kali, 1 kali bebas. Sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi. Nah ini tambahkan tombol itu opsional ya. Biasanya saya kasih daftar, tak kasih WA saya biasanya. Teman-teman boleh dikasih Instagramnya, boleh Tokopedia, Shopee-nya atau WA-nya, silahkan. Oke. Paling cepat ini membuat link di WA ya. Jadi kalau diklik WA Mi ya, tinggal dimasukkan nomornya ya. Seperti ini. Oke. Di post. Oke, selesai. Ini postingannya. Info terbarunya di sini. Postingan ini masih tertunda dan akan segera dipublish, jadi harus nunggu dulu. Oke. Taunya postingan itu di mana, Mas? Di scroll ke bawah ya, di scroll ke bawah, paling bawah pojok kanan di sini. Nah, ini ada postingan. Oke, ini bisa dilihat semua postingannya, terus nanti akan diarahkan ke sini. Ini juga bisa diedit. Oke, bisa dihapus, bisa diedit. Ini diedit. Oke, jadi
Kalau teman-teman sudah selesai tugasnya, sudah penyerahan, sudah dinilai, bisa diedit. Ini mau dihapus gak apa-apa. Yang tulisan bawah sendiri tadi dihapus. Oke, gitu ya. Udah selesai. Untuk GMB cuman itu aja, membuat akun dan posting. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan untuk GMB? Jadi lengkapi profilnya, edit profil, foto ya. Terus terakhir tambahkan info baru, postingan. Izin bertanya, Mas. Silahkan. Itu saya yang waktu pertama kali pelatihan ini yang nunggu 5 hari untuk verifikasi JMP-nya itu gimana ya, Mas? Ini belum diverifikasi lagi. Iya, belum. Oke, kalau belum nggak apa-apa, tinggal udah ganti akun, ganti Gmail dan nomor telepon juga Sudah. sama, ganti Iya, alamat sudah, juga Mas. sama. Sudah masih sama. Oke, nggak apa-apa, dikumpulkan aja linknya ya, tetap dikumpulkan linknya dan screenshotnya ya. Contoh, oh ya, saya ulangi lagi ya, pengumpulan tugasnya selain link bisa di screenshot ya, tambahkan screenshot. Nah, screenshot dari profil bisnisnya. Di sini ini linknya, terus di enter, ditambahkan linknya gini. Oke, nah, biar tahu ya. Jadi kalau yang belum terverifikasi asesor biar bisa melihat. Oke, jadi di screenshot juga. Oke. Ada lagi? Mas, aku mau tanya, ini untuk tugas keseluruhan sih. Jadi tugas yang harus dibuat itu, yang di asesmen bisnis, itu kan Ya, ngelanjutin yang nomor 6. udah selesai. Ya, terus yang bisnisku, itu berarti yang nomor 2 aja. Yang Benar. analisis data digital mencangkup keyword yang dipakai, tren analisis traffic di website dan sosial media. Ya, Itu. benar itu. Berarti nomor 3-nya nggak usah, Tiganya belum ya? belum. Nomor tiganya Oke. belum karena tiganya ada pertemuan lagi besok untuk strategi optimasi. Oke. Terus untuk optimasi bisnis itu kan berarti buat yang nomor 3. Iya, Buatlah listing bisnis lokal atau GMB terkait kata kunci di atas. mm, Untuk yang nomor 2 kan posting di media sosial. Tapi mm. ini kita postingnya di GMB itu ya, di pro- eh, Bukan. Google Nanti profil. beda lagi. Oh, Yang itu beda sosial lagi. media beda lagi. Jadi nanti ada 3. Yang dikumpulkan di sini ada 3. Nah, ini kan ada 3 nih. Sosial media nanti ada lagi. Nah, ini Oke, oke. posting di IG atau di FB Oke. atau di TikTok. Berarti untuk yang optimasi bisnis yang nomor 3 aja ya, yang nomor 2 Ya, pertemuan selanjutnya. ya benar. Terima kasih, Mas. Ya, ada lagi? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin itu dari saya untuk hari ini.
absensi sudah dikirim ya sama Mbak Dita. Teman-teman bisa sambil ngabsen nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa absensi ya. Udah di-share. Mohon maaf Kak, untuk link absensinya di mana ya?
Kak, maaf untuk link presentasinya mana